Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Bintang Rana, bincang-bincang petang bareng Ciara dan Dana. Yeay, jadi pada malam hari ini kita akan membahas topik yang seru banget. Wah, apa itu kira-kira? Kalian tahu kan kalau misalnya Indonesia itu udah masuk ke 4 masa demokrasi. Wah, apa sih itu? Dan paling pertama, ini kita bahas yang paling pertama nih, yaitu adalah masa demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Nah, jadi pada masa itu, jadi Soekarno itu menggunakan konstitusi berupa Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dan itu tuh banyak banget peristiwa yang terjadi itu di era demokrasi parlementer itu. Nah, salah satunya yang akan kita bahas yaitu adalah pemilihan umum pertama di Indonesia. Wow, pemilu di Indonesia. Langsung aja kita masuk ke sejarah pemilu tahun 1955. Tahu nggak sih kalian, pemilu itu dilaksanakan di Indonesia pertama kali pada tahun 1955 pada kabinet Burhanuddin. Oh gitu. Tapi tahu nggak sih? Apa tuh? Rancangan pemilu ini udah ada direncanain pada kabinet Ali Sastroamidjojo. Berarti sebelumnya ya? Sebelum itu udah direncanain. Nah, pemilu 1955 ini diselenggarakan dengan dibentuknya panitia pemilihan umum pusat yang diketuai oleh Hadikusumo dari PNI pada 31 Juli pada tahun 1954. Tuh. Lalu kabinet Burhanuddin ini berjalan setelah runtuhnya kabinet Ali Sastroamidjojo. Tapi sayangnya kabinet ini cuman bertahan selama 7 bulan aja. Tuh. Gitu. Jadi pemilihan ini itu untuk memilih anggota-anggota parlemen atau DPR dan juga konstituante loh. Tahu nggak sih? Konstituante itu apa sih? Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, konstituante adalah sebuah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Gitu. Jadi untuk menggantikan Undang-Undang Sementara. Betul. Nah, ini ada yang menarik juga. Jadi sistem pemilihannya itu adalah sistem perwakilan proporsional. Nah, apaan sih itu sistemnya? Jadi sistem perwakilan proporsional ini sistem yang mengatur setiap daerah pemilihan itu nanti mendapatkan kursi berdasarkan jumlah penduduk nih. Oh gitu. Iya, dengan ketentuan setiap daerah itu mendapat jatah minimal 6 kursi untuk konstituante dan 3 kursi untuk parlemen. Oh, gitu. Ada fun fact-nya loh. Wah, apa tuh fun fact? Jadi pada pemilu 1955 itu terdapat 260 kursi DPR yang diperebutkan dan juga 520 kursi untuk konstituante. Banyak banget. 2 kali lipatnya ya. Iya, benar banget. Hampir 2 kali lipatnya. Begitu. Lanjut. Sebelum pemilu itu kan pasti ada proses pendaftaran kan pastinya. Iya, betul. Wah, gimana sih cara daftarnya? Betul, jadi emang harus dilakukan pendaftaran atau pendataan terlebih dahulu ya. Gimana itu? Dan prosesnya tuh nggak cepet loh, lama. Jadi sekitar dimulai pada bulan Mei tahun 1954 hingga berakhir pada bulan November 1954. Wah, kalau dihitung-hitung sih 7 bulan ya, itu lama untuk pendaftaran. Iya, 7 bulan lama, betul banget. Tuh lah. Terus pelaksanaannya gimana nih pas pemilu? Pelaksanaannya itu dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama itu pada tanggal 29 September 1955 itu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR. Gitu. Pemilihan anggota DPR. Betul. Dan yang kedua itu pada 15 Desember 1955 untuk memilih konstituante. Jadi gitu. Gitu. Aku mau tanya nih, kamu tahu nggak sih kira-kira biayanya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemilihan? Jadi, berapa tuh kira-kira? Pemilihan ini memakan biaya sekitar 479 juta. Wow, untuk apa aja sih? Nah, 497 juta itu untuk perlengkapan teknis dan juga untuk biaya honor untuk panitia penyelenggara pemilu. Terus kalau jumlah warga yang melakukan pemilihan berapaan tuh? Nah, pada saat itu jumlah warga yang memenuhi syarat untuk masuk bilik suara itu
sekitar 43 juta sekian juta jiwa. Wow, banyak ya. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 87,65% atau sebanyak 37 juta sekian jiwa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Wow, Iya, keren banget keren dong. ya. Oke, kita akan lanjut ke hasil pemilu. Yes. Nih. Gimana sih hasil pemilu tahap pertama? Tahap pertama itu aku akan sebutin 4 ya. 4 terbanyak. Iya. Yang memperoleh hasil dari pemilu ini. Yang keempat, number 4 adalah Partai Komunis Indonesia. Wah, berapa persen itu? Nah, sekitar 15,4%. Banyak ya. Lumayan lah, banyak. Yang ketiga, urutan ketiga ada NU sekitar 18,4%. Terus yang kedua ada Mas Yumi 20,9%, dan yang paling banyak atau yang pertama adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI sebanyak 22,3%. Wow, PNI gitu. Banyak sekali ya ternyata. Betul. Dan nah, untuk hasil tahap kedua gimana nih? Nah, untuk hasil kedua itu PNI, NU dan PKI itu memiliki dukungan yang tinggi nih. Tapi Mas Yumi itu malah merosot dukungannya dibanding saat memilih anggota DPR. Gitu. Jadi gitu ya. Ternyata. Ternyata kita nggak kerasa ya udah sampai ke penghujung. Udah sampai ke penghujung acara, betul. Udah sampai hasil. Pokoknya udah dapat kita simpulkan ya, bahwa karena namanya juga penyelenggara pertama ya, pastinya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Betul. Pastinya ya kan. Nah, salah satunya adalah mendorong dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi tentang pembubaran Badan Konstituante dan pergantian Undang-Undang Dasar dari UUD sementara menjadi UUD 45. Berarti habis melakukan pemilihan untuk konstituante, sayangnya mereka gagal sehingga harus dikeluarkannya Dekret Presiden itu untuk membubarkan konstituante begitu. Oke, baiklah. Gimana nih? Seru banget kan pembicaraan kita hari ini? Ya, pastinya. Kayaknya sampai sini aja deh kita acaranya. Iya, kayaknya terlalu panjang ya kan? Nanti bosen. Iya, nanti bosen. Nah, gitu kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.